Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah dengan penuh kesungguhan hati. Kita datang untuk menyembah Tuhan kita di dalam roh dan kebenaran. Memang sudah berapa lama ini kita tidak bisa datang bersama-sama untuk berbakti, bersekutu dan melakukan kegiatan gereja di gedung gereja kita karena masih terdapatnya wabah penyakit dan peraturan dari pemerintah yang tidak memungkinkan kita melakukan kegiatan bersama di gedung gereja kita. Namun biarlah ibadah kita tetap kita lakukan dengan penuh kesungguhan hati di tempat kita masing-masing saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan memungkinkan kita untuk datang kembali dengan menyingkirkan wabah penyakit itu. Dan kita berdoa untuk orang-orang yang sakit dipulihkan Tuhan, dan setiap orang lain juga tidak terkena wabah penyakit ini. Kita berdoa bersama untuk hal itu. Dan kita juga perlu mengetahui bahwa setiap kegiatan gereja itu berlangsung seperti biasanya. Jam doa pada hari Rabu jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dilakukan kita bersama-sama di dalam persekutuan doa itu. Bapak, Ibu, Saudara bisa melihat link yang diberikan di grup gereja untuk beribadah bersama, berdoa bersama melalui YouTube itu. Lalu kegiatan persekutuan kaum muda remaja baptis juga tetap dilaksanakan pada hari Sabtu jam 18.30 malam juga melalui Zoom. Bahkan Sabtu ini akan diadakan persekutuan wanita yang bisa diikuti melalui Zoom yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020. Dan kegiatan di hari Minggu tetap dilaksanakan seperti biasa. Sekolah Minggu bagi kelas dewasa, pria, dan wanita senior akan dimulai jam 7.30. Bapak, Ibu, Saudara bisa menyaksikannya dan mengikutinya bersama-sama melalui link yang diberikan di grup gereja melalui YouTube. Lalu kelas sekolah minggu yang lain dari asuhan sampai pekerja, dewasa, pria, wanita, muda akan dilakukan melalui Zoom di kelasnya masing-masing. Ibadah pagi dan sore juga dilakukan bersama-sama kita, dan kita bisa mengikutinya beribadah bersama melalui link yang diberikan di grup gereja di YouTube ataupun di Facebook dan Instagram. Kita terus memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Anggota gereja yang berulang tahun sepanjang minggu ini yaitu Ibu Endah tanggal 4 Mei, Ibu Nurani Harefa tanggal 5 Mei, dan Saudara Edward Muntu tanggal 6 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Baik, mari Bapak, Ibu, Saudara kita beribadah dengan kesungguhan hati kita untuk memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya kebaktian pagi ini walaupun melalui live streaming tidak mengurangi kehusukan kita untuk memuliakan, memuji, dan menyembah Tuhan. Kita akan sambut dengan lagu Mulia, Mulia Namamu. Juru selamat yang kupuja, ku masyurkan kasih-Mu, Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha
panggilan berbakti, Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Kita akan naikkan pujian, Suci, suci Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Mulia. Bumi penuh kemunyaannya, bumi penuh kemunyaannya, bumi penuh kemunyaannya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemunyaannya, bumi penuh kemunyaannya, bumi penuh kemunyaannya. Sucilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini. Kami tetap bisa menikmati kebaktian bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kehadiran-Mu di sini Tuhan, baik kepada jemaat-jemaat yang hari ini mendengarkan dan mengikuti dari rumah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini tidak mengurangi kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Demikian juga Tuhan, mungkin masih ada yang sakit atau yang tidak sempat kebaktian hari Engkau tetap melindungi dan menjaga mereka, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu tema kita bulan ini, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penerus berkorban bagimu? Dalam
susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya terdengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Mari kita baca bersama-sama. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Suaramu Kurindukan. Suaramu Tuhan ku rindukan.
Suaramu ku rindukan, hatiku milikmu. Suaramu ku rindukan, terimalah diriku. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku, ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Selamat pagi, damai sejahtera Kristus yang memerintah hati dan pikiran kita menguasai kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan kita diinginkan oleh Tuhan untuk memperlihatkan kehidupan yang baik, membuktikan jati diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan memperlihatkan kehidupan yang baik sebagai bukti bahwa hati kita memang memiliki hati yang baik yang sudah Tuhan miliki. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, saya juga berdoa supaya kita semua mengalami kesehatan yang Bapa berikan kepada saya dan saudara. Di masa kini orang ingin menjadi sehat. Sebab itu ada banyak orang berusaha untuk makan buah-buahan, dan toko-toko buah cukup dipenuhi oleh orang-orang yang membeli buah. Saya beberapa hari lalu datang ke toko buah untuk membeli buah supaya bisa menjaga kebugaran tubuh, stamina tubuh. Jadi saya beli buah karena dalam buah itu ada vitamin yang bisa menguatkan tubuh fisik ini. Jadi ketika sampai di toko buah itu saya melihat ada banyak buah yang dijual dan ada promosi yang sedang dilakukan di toko buah itu. Beli satu dapat satu, dan di pojok yang lain ada diskon 50%. Dan di salah satu tempat juga ada penjual yang menjajakan buah yang dijualnya, dan dia memiliki buah untuk dicoba. Jadi, mari Pak, beli Pak, silakan, buah ini manis, kata si penjaga itu. Lalu saya menghampiri dan saya ambil satu buah, lalu saya makan, dan tepat apa yang dikatakannya sesuai dengan yang dirasakan dari buah tersebut. Manis katanya, dan tepat sekali rasa buah itu memang manis. Dan ini menyenangkan hati saya. Ini juga seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, merupakan suatu kebenaran. Karena apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataannya. Itu menunjukkan suatu perilaku kebenaran dalam hidup ini. Tuhan Yesus telah mengatakan hal itu, bahwa orang harusnya melakukan segala sesuatu, perbuatan dan perkataan sesuai dengan apa yang menjadi jati dirinya, dan juga sesuai apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus menginginkan kita memperlihatkan perkataan, perilaku hidup yang mencerminkan bahwa kita pribadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, memiliki hati yang baik sehingga mengeluarkan perkataan atau tindakan yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan itu tentang buah kehidupan yang tampak dalam diri orang percaya dari Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Kebenaran yang pertama, Tuhan katakan bagi saya dan saudara bahwa buah hidup yang tampak itu memperlihatkan pribadi orang itu. Saudara lihat ayat ke-43 sampai 44 dari Lukas pasal 6. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab
setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Jadi buah hidup yang tampak itu memperlihatkan pribadi kita, seperti yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan contoh tentang perilaku kehidupan pribadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan gambaran seperti pohon dan buahnya. Tuhan mengatakan bahwa buah itu akan membawa pengenalan kepada pohon itu. Tindakan, perkataan, perilaku seseorang akan memperlihatkan siapakah pribadi orang itu. Jadi tepat ya gambaran Tuhan tentang buah dan pohon. Buah itu akan mencerminkan pohonnya. Jadi kadang-kadang orang lebih gampang mengenal buahnya daripada pohonnya. Buahnya dulu dilihat. Saya demikian, saya lebih mengenal dan gampang tahu ini buah namanya apa daripada melihat pohon. Ini pohon buah apa? Saya agak susah ya. Kalau melihat pohon yang ada, saya nggak bisa menebak ini pohon apa. Kalau saya lihat di pohon itu ada buahnya, baru saya tahu ini rupanya pohon buah jeruk, pohon jeruk. Ini pohon cabai karena menghasilkan buah cabai. Ada cabainya. Nah, saudara dikasih Tuhan, demikian saya lebih gampang mengetahui buahnya. Saya tahu buah nangka. Sejak kecil saya makan buah nangka. Enak rasanya nangka itu. Bijinya kadang-kadang direbus ya, bisa dimakan juga itu biji nangka. Kemudian juga nangka yang masih muda itu dibikin sayur, namanya gori. Wah, itu enak. Pakai nasi hangat, pakai sayur gori, makan enak sekali. Saya tahu buah nangka itu, sejak kecil saya menikmatinya. Tetapi pohon nangka saya baru tahu 20 tahun ketika usia saya 20 tahun. Dan itu saya tahu di Semarang. Saya baru lihat ini ada pohon nangka. Oh, pohon nangka ini seperti ini, besar dan di ranting-rantingnya ada buah-buahnya. Bahkan di pohon itu juga ada buahnya. Saya baru tahu pohon nangka itu setelah 20 tahun usia saya. Tapi buahnya saya sudah tahu sejak kecil. Nah, Tuhan Yesus memakai buah dan pohon untuk sebagai gambaran buah hidup yang tampak dari seseorang itu mencerminkan siapakah pribadi orang tersebut. Ada hubungannya antara buah dan pohon. Yesus mengatakan karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 44. Benar ya, pohon semak duri dan duri-duri itu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Orang yang terkena semak duri dan duri-duri pasti terluka. Kalau orang yang memang jahat pribadinya, dia tidak akan pernah menghasilkan hal yang baik bagi orang lain. Selalu ada hal yang jahat akan dilakukan oleh orang itu. Kelihatannya dia bisa memperlihatkan hal yang baik, tapi tujuan dari hal yang baik yang dilakukan itu adalah untuk kejahatan. Karena tidak mungkin semak duri dan duri-duri itu menghasilkan buah-buah yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, perkataan Tuhan ini juga mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa seperti buah pada pohon, demikian juga perilaku kehidupan kita, perkataan dan tindakan kita akan memperlihatkan siapakah pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, menerima anugerah keselamatan dari Bapa. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diselamatkan oleh Bapa, dan kemudian ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Kita adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah pribadi yang harusnya memperlihatkan buah-buah hidup yang baik. Karena kita adalah pribadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara, di sekitar kita ada orang-orang yang mampu berkata-kata baik. Dia juga mampu untuk menyusun kalimat-kalimat yang indah.
susunan rangkaian kata yang terdengarnya bagus. Dan harapan kita, orang yang seperti itu adalah orang yang baik. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Orang itu pribadinya tidak benar. Orang itu pribadinya tidak baik. Dan ini seharusnya tidak boleh terjadi ketika orang yang berusaha mengatakan hal yang baik tetapi pribadinya tidak benar. Ini salah besar. Ada seorang guru yang berkata kepada muridnya, guru itu berkata demikian, "Aku tidak dapat mendengar apa yang kau katakan, karena mendengar siapa engkau." Jadi rupanya guru itu kedatangan muridnya, dan muridnya menceritakan sesuatu yang baik yang muridnya itu sudah pernah lakukan katanya, atau dia mengatakan sesuatu yang dia katakan baik adanya. Tapi gurunya bilang apa? "Aku gak bisa mendengar apa yang kamu katakan, karena aku sudah mendengar siapa engkau." Jadi tidak benar kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang baik tetapi pribadi orang itu adalah orang-orang yang jahat. Yesus menyebutkan bagi orang-orang yang seperti itu seperti orang-orang Farisi. Mereka tuh orang-orang yang tahu tentang firman Tuhan. Mereka seharusnya mengajarkan perkataan-perkataan atau ajaran-ajaran yang baik, dan mereka seharusnya menjadi pribadi yang baik. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka, orang-orang Farisi itu? Mereka mengucapkan kata-kata kebencian untuk Yesus. Orang-orang Farisi ini menyatakan hal-hal yang tidak baik, tidak benar tentang Yesus. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi kepada pribadi orang-orang Farisi? Dan Yesus menyebut mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati, dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat." Matius 12 ayat 34 sampai 35. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada ketidaksesuaian antara buah kehidupan yang tampak dengan pribadi orang tersebut. Kita tidak boleh melakukan hal itu dalam hidup kita. Kita sebagai pribadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah diubah hatinya oleh Roh Kudus. Kita adalah pribadi di dalam Kristus yang seharusnya menunjukkan buah kehidupan yang tampak, perkataan-perkataan yang baik, perilaku yang baik dan benar, karena kita adalah pribadi orang yang sudah diselamatkan dan diubah oleh Kristus. Buah akan nampak dari pohon yang kepadanya buah itu berada. Jadi segala perilaku tindakan kita mencerminkan seperti buah itu. Pribadi kita dicerminkan dari buah kehidupan yang kita lakukan. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, Yesus mengatakan kepada saya dan saudara dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yang kedua, buah hidup yang tampak dalam kehidupan saya dan saudara adalah bukti dari hati kita yang baik. Yesus mengatakan hal itu. Senang rasanya kalau melihat sesuatu yang tampak di luar itu sesuai dengan apa yang ada di dalam. Segala perkataan kita benar dan dalam hati kita benar. Segala perilaku kita benar dan hati kita benar. Adanya itu sangat menyenangkan. Yang tampak di luar sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang ada di dalam, itu baik sekali. Tapi kalau kenyataannya berbeda itu sangat menyedihkan. Saya pernah membeli minuman susu dalam kemasan kardus 250 ml, dan mulai saat itu saya mencoba kalau ada gelas saya pasti akan menuangkan susu itu ke gelas terlebih dahulu. Karena begini, ketika saya beli susu itu dalam kemasan kardus 250 ml,
Saya itu lihat kardusnya baik, bersih, tidak ada yang penyok, dan ada sedotan yang menempel di luar kardus susu itu. Saya ambil dan kemudian saya colokkan sedotan itu ke dalam susu di kemasan kardus itu. Kemudian saya menyeruputnya dan cukup banyak ada di mulut, dan ketika sampai di mulut tuh terasa asam, terasa sesuatu yang gak benar. Tapi kemudian ada juga yang sudah saya teguk, satu teguk begitu, dan saya langsung keluarkan kembali yang ada di mulut, dan saya lihat warnanya sudah gak bagus susu itu. Lalu saya coba cium susu yang masih ada di dalam kardus yang tersisa itu, dan rupanya baunya sudah busuk, sudah busuk. Saya coba mengeluarkan apa yang sudah saya teguk, dan rupanya gagal. Saya sampai ke kamar mandi dan coba berusaha keluarkan, gak bisa juga. Nah, itu sesuatu yang berbeda dari aslinya, dan itu sangat tidak menyenangkan. Tampak di luar bagus, baik, mulus, indah, tetapi isinya busuk, isinya tidak benar. Dan itu sesuatu yang Yesus katakan bahwa itu tidaklah baik adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan kepada saya dan saudara bahwa buah hidup kita itu merupakan hal yang dikeluarkan dari perbendaharaan hati. Perkataan kita, perilaku hidup kita itu berasal dari dalam hati. Yang benar itu harusnya terjadi. Ketika perbendaharaan hati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah hati yang baik, maka akan keluar segala sesuatu perkataan yang baik dari mulut kita. Akan nampak dalam segala perilaku kehidupan kita adalah perilaku hidup yang baik. Ketika orang bertanya, kita akan menjawab pertanyaan itu. Ketika kita berkata-kata, kita akan mengatakan kebenaran dan tidak ada kejahatan, tidak ada kebohongan di dalamnya. Karena hati kita benar dan selalu baik, sehingga perkataan kita pun mewujudkan apa yang ada di dalam hati kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga dengan perilaku hidup kita. Kita menunjukkan perilaku hidup yang baik karena Yesus memerintah dalam hati kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dan Yesus yang baik itu akan menyuruh kita memperlihatkan kehidupan yang baik di luar, supaya orang melihat, nampak buah hidup yang baik. Karena hati kita juga adalah hati yang baik, yang sudah dikuasai oleh Tuhan. Jadi tidak mungkin kalau ada orang-orang Kristen yang mengaku dia orang percaya kepada Tuhan, tetapi perkataannya selalu jahat, perkataannya selalu bohong. Gak mungkin terjadi. Yang kebenaran yang terjadi adalah bahwa engkau memang belum diselamatkan Tuhan. Hatimu jahat, perkataanmu, tulisanmu jahat, tingkah lakumu jahat, karena memang dalam hatimu semuanya adalah kejahatan, kata Tuhan. Dan itu yang perlu diubah dalam kehidupan setiap manusia, supaya hidupnya, dirinya, pribadinya, hatinya dikuasai oleh Tuhan. Ini yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan setiap orang yang belum percaya kepada Yesus. Engkau hidup dalam manusia lamamu yang berdosa karena melakukan perbuatan-perbuatan duniawi, dan kau perlu menyerahkan dirimu kepada Kristus supaya Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus itu memperbarui hidupmu menjadi manusia baru, dan kau memiliki kehidupan yang benar dan baru di dalam Kristus. Dan bagi kita orang percaya, mari biasakan untuk berkata-kata, untuk menuliskan kalimat atau kata-kata yang tertulis. Itu adalah yang baik, yang benar, yang berasal dari hati kita yang baik dan benar. Hati yang sudah dikuduskan, hati yang sudah dimurnikan oleh Kristus, supaya nampak dalam perbuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lakukanlah itu dalam kehidupan saya dan saudara. Pasti Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Milikilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Milikilah hati yang menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah yang baik, ucapkanlah yang baik, fikirkanlah, tuliskanlah, dan tindakan yang baik yang kita perlihatkan kepada dunia. Tuhan dipermuliakan dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, karena kami diperingatkan oleh firman-Mu bahwa buah itu menampakkan pohonnya. Dari perbuatanlah orang akan tahu pribadi kami.
Kami ingin memperlihatkan kehidupan yang baik, karena kami adalah pribadi orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami ingin melakukan segala hal yang baik sebagai ungkapan dari dalam hati kami yang sudah diubah oleh Kristus, hati yang baik adanya, perbendaharaan yang baik yang diucapkan, yang dituliskan, yang dilakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, supaya Tuhan dipermuliakan dan Bapa berkenan atas kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa Kristus mengingatkan saya dan saudara melakukan perbuatan, perkataan, perilaku yang baik sebagai bukti pribadi kita adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan perkataan, perbuatan, serta perilaku yang baik juga membuktikan bahwa hati kita adalah hati yang sudah diubah oleh Kristus dan menjadi baik. Mari kita akan juga menyatakan kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari nyanyian pujian 193. Jadikan aku pancaran berkat. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Berilah terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Hai, beritakan kisah kasih Tuhan dan pengampunan penuh. Pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupan-Mu. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Berilah sebanyak diberikan Tuhan, Yesus teladan mulia, tulus ikhlas beri pertolongan, dalam tugas-Mu setia. Jadikan aku pancaran terang
Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya dengan sorak-sorai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiba waktu kami mengembalikan berkat yang sudah kami terima dari Engkau melalui persembahan dan persepuluhan. Biarlah tangan-Mu bekerja atas jemaat-Mu Bapa yang sudah memberikan persembahan dan persepuluhan ini. Biarlah Engkau memberkati dengan berkat-Mu yang dari surga. Dan kiranya Tuhan juga berkenan menerima persembahan dan memakai persembahan kami untuk menginjili, mengabarkan kabar baik yang akan dimasukkan di dalam gereja kami. Kami percaya kuasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan sudah memberkati kita dengan banyak berkat, baik rohani maupun jasmani. Saat ini kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Persembahan kita akan digunakan untuk pendanaan operasional gereja dan juga untuk mendanai 22 pos penginjilan cabang, TPW, BPW, dan saudara angkat yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, DKI, dan Jawa. Persembahan dan persepuluhan kita dapat ditransfer ke rekening Gereja Baptis Indonesia, Getsemani. Tuhan memberkati persembahan dan persepuluhan kita semua. Mari kita akan mengakhiri kebaktian pagi kita dengan doa penggembalaan dan mohon berkat Tuhan atas kehidupan kita. Setelah itu kita akan nyanyikan pujian yang terakhir dari nyanyian pujian nomor 362, doa nikmat. Mari kita akan berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus dan yang menyertai kehidupan kami setiap hari di dalam Roh-Mu yang kudus. Bapa yang baik, kami menaikkan syukur karena penyertaan Tuhan. Segala berkat-Mu bagi kami ketika Engkau memberkati pekerjaan, usaha, pelayanan kami. Bahkan kami meyakini bahwa Bapa memberikan masa depan yang baik bagi setiap anak-anak kami. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, kami mau terus menyerahkan diri kami dan keluarga. Mohon supaya Bapa memberikan penyertaan-Mu, kesehatan yang berasal dari-Mu juga kami nikmati, dan segala sesuatu yang baik yang berasal dari Bapa segala terang kami nikmati dalam hidup kami hari lepas hari. Bapak, kami juga bersyukur karena pengorbanan yang Kristus berikan untuk mati menggantikan kematian kami atas dosa kami, dan senantiasa pengampunan dosa yang Bapa berikan ketika kami datang dan mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Bapa memberikan pengampunannya bagi kami. Terima kasih segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi gereja ini. Kami terus berdoa supaya Bapa memberkati hamba-Mu sebagai gembala sidang di Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, supaya dengan hikmat Tuhan menjadi contoh dan teladan yang baik bagi seluruh jemaat, bahkan bagi setiap orang. Dan kami juga berdoa bagi panitia perancang gereja supaya memikirkan hal-hal yang baik bagi gereja Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, kami berdoa untuk anggaran yang dibutuhkan gereja ini, baik untuk memenuhi kebutuhan gereja lokal dan juga ke-22 cabang gereja. Bapak, pakailah kami sebagai anggota gereja untuk memberikan persembahan yang terbaik dan memberikan persepuluhan yang jujur dan benar di hadapan Tuhan, supaya setiap kegiatan gereja dan cabang-cabang boleh terus terlaksana dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami datang kepadamu saat ini, terus mendoakan anggota gereja yang sakit. Kami terus menyerahkan kepada Bapa untuk Bapak Alfred Suap. Kiranya Bapa yang memberikan pemulihan bagi dia, hingga Bapak Alfred kembali menjadi sehat. Kami menyerahkan Bapak Surya Purnama juga yang dalam pemeliharaan Tuhan, supaya dia memperoleh kesembuhan dari sakitnya. Tuhan yang menjamah Pak Surya, dan dia boleh menjadi sehat karena pertolongan-Mu ya Bapa yang baik. Kami menyerahkan Wanda yang ada di rumah sakit Husada, supaya Bapak juga memberikan pemulihan bagi dia. Kami berdoa supaya Wanda sehat
dan dia boleh keluar dari rumah sakit itu dengan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan Bapak Hugom Huta Galung juga ke dalam tangan-Mu. Mohon kesembuhan dari Bapa diberikan bagi dia, apapun penyakit yang sedang dialaminya, dan dia terbaring di rumah sakit Hermina Galaksi Bekasi Barat. Kami berdoa supaya Tuhan Allah memberikan kesembuhan bagi Bapak Gom, dan Bapak yang maha baik itu akan menyehatkan dia kembali. Bapak, kami menyerahkan anggota gereja-Mu yang mengandung. Kami berdoa bagi Ibu Sarni Simamora, berkati dia dan bayi dalam kandungannya, Tuhan lindungi. Dan ketika kelahiran terjadi, kami berdoa supaya semua berjalan baik, ibu dan anak dilahirkan dalam keadaan sehat dan Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami menyerahkan anggota gereja yang mencari pekerjaan. Tuhan memberikan pekerjaan yang baik bagi mereka. Bapak, kami berdoa bagi anggota gereja lain yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan dalam pergumulan hidupnya. Bapak juga yang memberikan kekuatan bagi mereka menjalani hidup, menjalani pergumulannya dan memenangkannya bersama dengan Kristus. Kami percaya Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan Bapa yang baik bangsa dan negara kami juga ke dalam pemeliharaan-Mu. Engkau yang memberkati pemerintah bangsa kami. Engkau yang memakai mereka untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan tolonglah mereka dalam mengatasi masa sulit seperti sekarang. Tuhan beri hikmat kepada pemerintah. Dan lindungi negara ini dari segala yang jahat, Tuhan. Kami berdoa supaya wabah penyakit juga boleh cepat berlalu dari negara ini, bahkan dari seluruh dunia. Bapak, kami berdoa bagi orang yang sakit, Tuhan pulihkan hingga mereka kembali menjadi sehat. Kami berdoa bagi setiap orang yang sehat, Tuhan juga akan lindungi supaya tidak terkena wabah penyakit ini. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa yang baik. Dan hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam pimpinan-Mu. Engkau yang menyertai mereka hari demi hari. Engkau yang memberkati mereka dengan berkat-berkat rohani. Mereka terus mencari Tuhan dan mendapatkan-Mu. Mereka membaca kitab suci setiap hari dan melakukannya. Dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan Engkau dalam doa mereka. Dan dalam setiap perilaku hidup kami, Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan yang indah di dalam Yesus Kristus dan kasih karunia yang kami dapatkan dan penyertaan Roh Kudus bersama dengan kami untuk selama-lamanya. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Tuhan memberkati kita semua.